Pengenalan Organisasi dan Arsitektur Komputer oleh Supardianto. Komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluar informasi yang dihasilkan setelah diolah. Jadi kalau mau dipersingkat bahwa komputer itu adalah sebuah mesin yang dia menerima informasi, sebuah inputan, lalu di mana inputan tersebut akan disimpan, kemudian akan diproses, lalu kemudian akan dikeluarkan, ya, output menjadi sebuah informasi. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Unit-unit tersebut adalah input, memori, arithmetic and logic, keluaran, dan kontrol yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah fungsinya sebagai inputan gitu ya. Kemudian ada memori, diproses gitu ya. Kalau sudah, berikan lagi, kemudian menghasilkan keluaran. Arsitektur dan organisasi pada komputer. Ya, dari namanya ada dua hal, yaitu organisasi dan arsitektur atau arsitektur dan organisasi. Kita lihat dulu kalau arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian di mana atribut-atribut sistem komputernya terkait dari sisi programming. Contohnya yang paling berkaitan adalah set instruksi, aritmatik, kemudian ada addressing, ya, kemudian ada mekanisme input-output. Contohnya jumlah bit, mekanisme input-output, lalu ada teknik-teknik addressing dari memori. Lalu kalau organisasi komputer, ya, dia adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan juga interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Nah, jadi sebenarnya kalau arsitektur itu lebih kepada logiknya gitu ya, maka kalau organisasi lebih kepada perangkatnya atau hardware-hardwarenya. Maka contohnya adalah hardware pendukung, kemudian ada kontrol I/O, ya, ada interfacing. Ya, pembeda utamanya pasti jelas. Kalau yang tadi lebih kepada sisi logiknya, maka kalau organisasi lebih kepada si hardware-nya, gitu ya. Struktur dan fungsi utama pada komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat peripheral dan saluran komunikasi. Ini adalah struktur dari komputer gitu ya, di mana di sana ada CPU, ada memori utama, ada I/O, lalu ada sistem interconnection. Kalau CPU tentu saja kita ketahui bahwa ia berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer, gitu ya. Kalau memori sebagai penyimpanan data, jelas. Ya. Lalu ada mekanisme I/O, input di sana, lalu ada sistem interconnection. Ya. Komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU atau prosesor. Struktur CPU terlihat pada gambar dengan struktur utamanya adalah control unit, arithmetic and logic unit atau disingkat ALU, ada register dan ada interconnection. Kalau control unit berfungsi untuk mengontrol operasi pada CPU, lalu ada ALU berfungsi untuk pengolahan data, lalu ada register sebagai penyimpanan internal, lalu ada interconnection yang berfungsi untuk menghubungkan seluruhnya. Kalau lihat pada gambar, ini dia yang paling bawah. Ini CPU, ini ada ALU, ada register, ada control unit. Nah, di tengah-tengahnya ada interconnection. Fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari sistem keseluruhan. Di mana kalau kita lihat ada input masuk kemudian akan diproses. Disimpan dulu sementara atau tidak, lalu kemudian bisa langsung untuk dikeluarkan sehingga menjadi informasi. Fungsi dasar dari sistem komputer terlihat pada gambar di samping gitu ya, dibagi menjadi 4. Ada data transfer, data processing, ada data storage, ada data control. Movement equipment sebagai data transfer ya. Lalu control mechanism sebagai data control
lalu data processing device sebagai data storage, lalu data processing device sebagai data processing, lalu memory device sebagai data storage. Kita lihat yang pertama, yaitu data transfer, movement equipment. Ini perpindahan antara komputer dengan dunia luar yang bersifatnya sementara. Maka lihat ada garisnya di sini, di mana dari movement masuk ke kontrol keluar lagi, gitu ya. Di mana sistem komputer hanya bersifat sebagai perantara data, melibatkan peripheral transfer data. Jadi kalau kita lihat di sini antara storage dan processing dia masih belum. Jadi fungsinya hanya melakukan transfer data saja. Lalu ada data storage. Nah, kalau data storage di alurnya dari transfer, kontrol masuk ke storage, storage masuk kontrol, keluar lagi ke transfer. Pemasukan data dari dunia luar ke sistem, komputer atau sebaliknya, melibatkan mekanisme input-output, lalu terjadi perubahan bentuk data. Nah, biasanya kalau inputannya analog berubah menjadi digital, gitu ya, maka nanti akan ada proses buffering. Lalu kalau data processing, ini alurnya mulai dari storage, control, processing, kembali lagi ke storage, gitu ya. Di mana data telah berada di media penyimpanan untuk kemudian diproses. Proses pengolahan data menjadi informasi sesuai dengan program yang ada. Kontrol akan mengatur sinkronisasi kerja dengan pengolahan data, dan program akan mengatur urutan kerja dari data menjadi informasi. Lalu ada data kontrol. Ini merupakan penggabungan dari ketiga proses tadi yang sebelumnya, melibatkan peralatan komunikasi jika informasi ya akan dikirimkan ya. Ini jika ia misalnya ada internet atau hal yang lain. Lalu terjadi perubahan bentuk data dari digital menjadi analog atau bahkan dari analog menjadi digital melalui proses interfacing. Interfacing biasanya melibatkan perangkat interface seperti NIC, Network Interface Card gitu ya, atau bahkan perangkat audio. Lalu perangkat penyusun komputer. Nah, ini seperti yang kita ketahui bahwa komputer itu merupakan gabungan dari beberapa perangkat yang saling bekerja sama gitu ya, sehingga bisa menghasilkan informasi, mengolah informasi gitu ya. Pasti tentu saja ada keyboard, ada mouse, ada motherboard, prosesor, ada RAM, hard disk, ada power supply, ada expansion card, lalu ada juga monitor. Di mana kalau kita bagi lagi ada input, ada proses, ada output gitu ya. Lalu kalau keyboard, mouse gini ya, ini tentu saja merupakan perangkat input, motherboard, kemudian prosesor, kemudian RAM ya. Motherboard prosesor bagian dari proses gitu ya. Random access memory merupakan bagian dari memori, dan hard disk juga sama memori gitu ya. Lalu ada power supply, expansion card ini fungsinya sebagai pendukung gitu. Lalu ada monitor sebagai output. Oke, selesai. Jadi itu yang pertama mengenai pengenalan dulu mengenai organisasi komputer dan arsitekturnya ya. Terlihat tadi pembedanya bahwa pastikan bahwa arsitektur merupakan bagian yang fungsinya adalah logik gitu ya. Lalu kemudian organisasinya adalah bagian yang bertugas fungsinya ke perangkat kerasnya. Oke, terima kasih.